Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Al-Hafiz Jempa, salah satu mahasiswa ilmu politik FISIP USK dengan nomor induk mahasiswa 21101030100051. Pada mata kuliah pemerintah dan otonomi daerah yang diampu langsung oleh Bapak Bahagia, berikut mohon izin saya paparkan dan saya jelaskan secara komprehensif terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Bahagia pada mata kuliah kali ini sebagai bentuk pencerdasan dan progres bagi kami mahasiswa ilmu politik. Berikut paparannya. Otonomi daerah berdasarkan perspektif Prof. Miriam Budiarjo merupakan suatu kebijakan yang memberikan hak kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan harapan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan dalam masyarakat. Kemudian, secara tidak langsung, kita dapat mengetahui bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Secara umum, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperkuat demokrasi lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Sebagai sampel model desentralisasi, saya memilih Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang mendapatkan status khusus dan istimewa. Ini merupakan contoh menarik dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. Keistimewaan Aceh diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah Aceh dalam mengatur urusan pemerintahan berdasarkan syariat Islam dan hukum adat yang berlaku di sana. Status ini diperoleh melalui perjuangan yang sangat panjang yang berpuncak pada penandatanganan MOU Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata antara pemerintah RI dan GAM. MOU ini memberikan dasar hukum bagi penerapan otonomi khusus di Aceh. Status ini juga tidak hanya dimaksudkan untuk menghormati sejarah dan identitas budaya Aceh, tetapi juga sebagai bentuk upaya mengatasi konflik panjang antara gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah pusat yang berakhir dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki pada tahun 2005. Otonomi daerah di Indonesia juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu protes terhadap kebijakan sentralisasi. Kemudian yang kedua, dorongan internasional. Kemudian yang ketiga, pemindahan kekuasaan. Dan selanjutnya yang keempat, partisipasi aktif putra daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, otonomi daerah Aceh didapatkan dalam bentuk meliputi seperti kewenangan khusus, kemudian keuangan khusus, kemudian politik lokal, kemudian simbol dan identitas daerah, dan selanjutnya pengelolaan sumber daya alam. Otonomi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kekhususan Aceh dalam bingkai NKRI. Nah, demikian yang dapat saya paparkan dan jelaskan semampu dan sebisa saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi sumber manfaat ataupun bahan refleksi bagi kita semua selaku pelaku intelektual atau pencari kecerdasan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan milik saya semata.